Luar biasa, amazing. Saya terkagum-kagum, saya ingin belajar banyak dari pesantren ini. Kalau hanya bacaan itu mungkin sudah biasa. Tapi kalau implementasi dalam bentuk robotik, nah ini benar-benar mind blowing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Alhamdulillah sekarang saya di sebuah sekolah yang luar biasa bersejarah, yaitu Pondok Diniyah Putri yang didirikan sejak 1923. Sekarang saya bersama dengan keturunan dari foundernya, Ibu Fauziah Fauzan El Muhammadi. Terima kasih Bu sudah diundang. Sama-sama ke sekolah ini. Iya. Luar biasa, amazing. Saya terkagum-kagum karena ini menunjukkan sebuah peradaban. Peradaban dimulai dari pemikiran. Pemikiran harus diwujudkan dalam sebuah sistem. Dan inilah saya melihat kedisiplinan yang luar biasa, sistem pendidikan, visi besar, dan terwujud dari karya nyata anak didiknya. Banyak pahlawan-pahlawan nasional yang dilahirkan dari sekolah ini. Perempuan bukan sekedar pendamping suami yang hanya di dapur, di kamar, tapi perempuan memiliki visi peradaban. Visi peradaban itu bukannya jargon yang diucapkan, diteriakan, tapi perlu diterjemahkan dalam bentuk sistem pendidikan, dalam bentuk pengajaran, dan juga pengawalan. Dan itu betul leadership. Bagaimana membangun leadership, visi besar, karir, dan juga amal-amal nyata. Kita akan lihat. Saya ingin belajar banyak dari pesantren ini, dari pondok ini, dari sekolah ini. Kita explore bersama direkturnya Bu Fauziah. Ibunya dari Rahma. Ibunya ini punya anaknya yang paling tua ini, yang paling bungsu ini. Nah, yang bikin sekolah ini yang berdua. Ini Rahma yang paling bungsu. Ini yang founder jadinya. Iya, founder. Kemudian tahun 2003 beliau merasa bahwa ternyata perempuan itu perlu mendapatkan pendidikan yang khusus, yang dapat digabungkan dengan laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki akan menjadi seorang ayah dan suami, sedangkan anak perempuan akan menjadi ibu dan istri. Maka tidak mungkin programnya disamakan. Bagi saya pribadi, ada informasi yang cukup mencengangkan. Kampus saya sendiri Al-Azhar Mesir dulunya hanya menerima laki-laki, dan baru tahu kalau Bu Rahmah El Yunusiah inilah inspirator atas dibukanya kesempatan muslimah seluruh dunia untuk kuliah di Al-Azhar. Tahun 55, setelah Konferensi Asia Afrika, kemudian Syekhul Azhar berkunjung ke Padang Panjang, lalu kaget sudah ada sekolah untuk wanita, sementara Azhar saat itu sudah berusia yang hampir 1000 tahun, tapi belum menerima kaum wanita untuk kuliah di sana. Maka akhirnya Rahmah diundang ke sana tahun 57, kemudian mendapatkan gelar Syekh, Doktor Honoris Causa. Di sanalah beliau mencoba menyajukan permohonan agarnya wanita boleh kuliah di Azhar. Maka pertama kali dikirim dari Diniyah Putri tahun 58 untuk kuliah ke Azhar. Walaupun secara resmi Azhar baru mulai tahun 1962 dibukanya secara resmi. Sahabat-sahabat, video yang saya lihatkan tadi memang sederhana ya,
Ada sendal tertata rapi, lalu juga kasur-kasur berjejer, selimutnya juga dilipat. Mungkin sepele, tapi itu bukan sekedar pekerjaan ringan. Itu adalah hasil sebuah sistem. Kalau Anda semua melihat persepsinya bahwa pesantren itu kotor, tidak ada manajemen, juga pakaian di mana-mana, tapi tidak di sekolah ini. Orang-orang yang ada di sini sudah terbangun kedisiplinannya, sudah terbangun lingkungannya, sudah terbangun suasana bahwa hidup itu harus rapi. Ini adalah ruh dari agama. Rasul mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadun bi amalin an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai ketika seorang hamba melakukan sesuatu, dia melakukannya, mengerjakannya dengan profesional. Inilah prinsip yang saya lihat di sekolah ini. Sekarang kita lihat lagi sisi lain dari sekolah ini, yaitu museumnya, Museum Rahma Al Yunusiyah. Kita lihat ya. Disinilah para pejuang datang setiap hari, hampir 7 tahun lamanya, mengambil senjata, mengambil logistik, dan segala kebutuhan untuk perjuangan kemerdekaan. Juga termasuk Muhammad Nasir, bahwa Bunda Rahmah tidak mewariskan kekayaan materi, tetapi adalah mewariskan sebuah keberanian. Apa itu? Selalu berpikir untuk kepentingan orang banyak, berpantang mencabutkan hak dan batil, disiplin terhadap diri sendiri, berani mempertahankan yang hak, berpantang untuk menyudutkan orang lain, istiqomah berjuang di jalan Allah. Dan beliau tidak ada kata mati dalam sebenarnya. Beliau akan tetap hidup dalam murid-murid beliau sendiri. Sahabat-sahabat, sekarang saya di perpustakaan ini. Jadi ini sekolah, tidak hanya belajar agama. Jangan ada yang pernah meragukan tentang nasionalisme sekolah ini. Kenapa? Ini buku yang di tangan saya nih. Penyambung lidah rakyat Indonesia. Bukan nasional, sejarah Indonesia, perjuangan. Jangan ditanya lagi, ini jagonya. Nah, di sini murid pertamanya adalah Rasulullah Said, kemudian ibunya Pak Topi Ismail, Ibu Siti M. Nur atau Siti Nur. Jadi Belanda membuat organisasi sekolah liar yang melarang sekolah-sekolah agama mengajarkan Al-Quran, kitab. Jadi harus ikut kurikulum Belanda dengan bujukan kalau mau merubah akan dibangunkan gedung-gedung yang bagus. Tapi Bunda Rahmah menentang. Apa kata beliau? Sampai lampu pun, tulangku di liang kubur, aku tidak akan pernah menerima kerjasama dengan kalian. Foundernya saja, Ibu Rahmah Al Yunusiyah. Ini seorang pemimpin besar, seorang pemimpin yang melahirkan tokoh-tokoh bangsa perempuan. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari Iqra, Al-Qiraah, reading. Perpustakaan ini sangat nyaman ya. Mari kita lihat. Saya paling suka kalau ada perpustakaan, tempat duduknya itu bisa sambil rebahan kayak gini. Bukan buat tidur, tapi agar suasana hati itu nyaman. Dan perpustakaan seperti inilah yang saya rasakan waktu saya kuliah dulu di Manchester. Bukan perpustakaan yang kursinya itu depan meja dan kita pegel, capek, bosan. Tapi suasana hobi seperti inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. Jadi kadang-kadang kita salah kaprah mendesain ruang belajar yang terlalu serius, terlalu kaku, sehingga anak-anak didik itu ketika masuk ke ruang belajar bawaannya udah ngantuk. Saya hanya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mulai mendesain ruang belajar kita senyaman mungkin agar ketika masuk ke tahap belajar suasana hati nyaman. Suasana hati nyaman akan berpengaruh pada pikiran yang terbuka. Pikiran yang terbuka akan menyerap pengetahuan dengan luas. Sahabat-sahabat, kalau hanya bacaan itu mungkin sudah biasa. Tapi kalau implementasi dalam bentuk robotik, nah ini benar-benar mind blowing. Apanya di sebelah saya ini bukan Iron Man Amerika, Tony Stark. Ini adalah model robotik sederhana, tapi tidak dibuat oleh seorang jenius, profesor, enggak. Ini adalah karya anak-anak SMA, anak-anak aliyah. Saya pribadi dulu ketika aliyah itu, atau SMA, saya SMA umum, ikut ekskul karate. Ada sahabat-sahabat saya yang ikut basket, cheerleader, boleh-boleh aja nggak masalah. Tapi ternyata perempuan bisa melakukan lebih dari itu, lebih dari sekadar tim sorak-sorai. Ini adalah karya para akhwat. Ini ada karya para muslimah yang ke depan mereka tidak hanya mengajar ngaji, tidak hanya mendidik anak-anak, tapi juga mereka bisa merancang robot seperti ini. Coba kita lihat ya. Lihat, ini terbukti nih, bisa berjalan, bisa bergerak, sederhana, tapi ini adalah karya anak-anak aliyah, karya akhwat. Dan ini bukan pelajaran utama. Ini adalah ekstrakurikuler, kegiatan tambahan yang dipilih oleh beberapa orang yang suka dengan fisika dan robotik. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat melihat talent-talent masa depan, maka sekolah ini bisa menjadi alternatif untuk menciptakan saintis-saintis di masa depan, karena sejak kecil mereka sudah terbiasa punya passion
membuat rancangan-rancangan canggih seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya ngobrol sebentar? Boleh Kang. Mari. Lagi apa nih kira-kira? Lagi nge-record buat bikin proyek podcast. Bikin proyek podcast. Mau bikin podcast apa? Podcast untuk nyebarin motivasi-motivasi buat semua orang. Oh ini skripnya. Ini ya sebutnya. Boleh lihat? Podcast bikin motivasi. Manfaat sholat tahajud. 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Wah ini skripnya ya. Kapan podcastnya? Kapan? Mulai podcastnya nanti launchingnya. Udah kalau sudah selesai rekaman ini kan langsung di up Ini agenda ekstrakurikuler atau apa? untuk proyek. Untuk proyek. Nah, sahabat-sahabat, di sini siswi-siswi di sini bukan hanya belajar, membaca ataupun bikin laporan, ujian, tapi harus bikin proyek. Inilah yang sering saya bilang ke kawan-kawan semua tentang kontribusi. Yang akan dihisap di akhirat itu bukan status, bukan pekerjaan, bukan SK PNS, SK menteri atau SK sebagai tentara, sebagai dokter, bukan profesi, tapi karya yang dalam bahasa Arab, dalam Islam disebut al-amal, al-isham atau kontribusi. Nah, inilah di sekolah ini dididik oleh guru-gurunya, oleh sistem agar setiap siswi itu memiliki karya, memiliki kontribusi apapun. Ada kita ini namanya siapa? Raisa Syakira. Nah, Raisa Syakira. Raisa ini adalah pemimpin. Syakira adalah orang yang bersyukur. Pemimpin yang bersyukur ini punya proyek ingin bikin podcast. Berbicara di sini skripnya saya lihat tentang manfaat sholat tahajud dalam bentuk diskusi sehingga mulai terbiasa memberikan proyek, memberikan karya, memberikan sebuah kontribusi dalam bentuk dakwah digital. Sebelum masuk ke dunia yang kompetitif dalam YouTube, dalam podcast yang real, dilatih dulu di sekolah ini. Bagaimana terbiasa menuangkan gagasan dari teks, dari buku menjadi karya digital yang dikonsumsi oleh ribuan bahkan jutaan orang. Luar biasa kan? Jadi anak-anak yang senangnya jadi desainer fashion, maka mereka nanti akan memproduksi pakaiannya untuk dipasarkan di sini. Nanti ada juga acara fashion show pakaian mereka. Nanti kita undang alumni kalangan tertentu nanti untuk langsung membeli pada acara fashion show. Salah satu elemen yang akan membuat manusia itu selalu sadar adalah ingatan akan kematian atau dzikrul maut. Syekh Said Hawa sering menjelaskan dalam bukunya Tazkiyatun Nafs, kalau orang itu ingat mati maka seluruh konsepnya tentang dunia akan benar. Kenapa? Karena dia fokus untuk mempersiapkan hal yang abadi. Tapi apa instrumen yang bisa membuat orang itu ingat mati? Banyak caranya, misalnya mengunjungi orang sakit di rumah sakit atau ziarah kubur. Tapi gimana kalau ada instrumen yang membuat orang bukan sekedar ingat mati tapi merasakan, feel bagaimana menjadi orang yang mati dengan cara masuk ke liang lahat. Nah, ini contohnya ini, kawan-kawan semua. Saya akan lihat ya. Saya akan turun. Di sekolah ini ada sebuah training. Ini bagi orang-orang dewasa. Mereka hidup di dunia ini produktif, kerja keras, mencari uang pagi sampai malam bertahun-tahun. Untuk apa sih? Seluruhnya pada akhirnya akan masuk ke liang lahat. Di training mereka, di bagian akhir dalam training tersebut, mereka dilatih untuk masuk ke liang lahat, dibalut kain kafan dan tinggal di sini selama 3 menit. Saya dengar dari para trainernya, dari Ustazah Fauziah juga bahwa mereka banyak yang menangis. Tapi tangisan itu bukan tangisan sia-sia, bukan tangisan lebay atau alay, tapi tangisan kesadaran bahwa hidup di dunia ini sementara. Kita kerja keras, produktif untuk bawa dal kita ke akhirat. Dan Nabi Muhammad sudah mengajarkan cara hidup cerdas. Al-Qayyisu, orang yang cerdas kata Nabi adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan dan bekerja untuk kematian. Dan untuk menyadari kematian itu, orang butuh reminder. Inilah salah satu toolsnya, kawan-kawan semua. Sahabat-sahabat, seperti yang saya bilang tadi tentang visi besar, ini salah satu contohnya. Anak-anak didik di sini bukan sekedar dicekoki tentang bermimpilah besar, tapi ditunjukkan. Karena visual itu lebih penting dibanding sekedar cerita ataupun teks. Ketika mereka melihat ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, mereka mengenal ini semua dengan kawan-kawannya, dengan keluarganya. Tapi belum tentu ada anak didik di sekolah-sekolah di pelosok tahu tentang Madinah University, tahu tentang Columbia University di Amerika, atau Nanyang, atau Oxford. Dengan melihat kampus-kampus ini, penjelasan yang sangat detail dalam brosur-brosur, mereka akan mulai terbuka pikirannya. Mereka akan mulai memiliki obsesi. Mereka akan mulai memiliki mimpi besar untuk mengejar kampus-kampus ini semua. Ini bukan omong kosong karena saya pribadi pernah mengalaminya.
Sebelum saya bisa kuliah ke Prancis, bisa kuliah ke Inggris, waktu saya di Kairo, saya memasang sebuah lukisan Trinity University di Irlandia. Saya print lukisannya, lalu saya tempel di dinding. Setiap hari saya lihat. Saya bilang, I will go there. Saya akan pergi ke Eropa. Saya akan pergi ke Eropa. Saya akan pergi ke Eropa, ke Inggris, keliling dunia dengan gambar yang tempel. Seperti ini lukisannya. Lalu akhirnya alhamdulillah itu terlaksana. Dari Kairo saya bisa berangkat ke Prancis dan bisa berangkat ke Inggris. Itulah kekuatan sebuah mimpi dan visualisasi mimpi. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan remehkan sebuah bayangan tentang masa depan yang diwujudkan dalam bentuk gambar yang ditempel, karena itu akan memberikan kekuatan fokus. Dan sekolah ini tidak sedang memberikan motivasi bagi 1-2 santri, 1-2 mahasiswa-mahasiswi, tapi sedang mencetak ratusan ribuan kader sejak puluhan tahun yang lalu untuk selalu bermimpi besar. Hasilnya terlihat, tokoh-tokoh nasional perempuan dilahirkan dari sekolah ini. Dan sekarang saya baru paham kenapa itu bisa terjadi, karena ini adalah pabrik untuk mencetak muslimah-muslimah yang bermimpi besar. Dimulai dari hal sederhana seperti ini. Ketika santri masuk ke dunia putih Padang Panjang, yang kita bangun adalah jiwanya Islam. Jadi dia merasa nyaman sebagai seorang muslimah, dia nyaman dengan semua aturan-aturan Islam untuk dirinya. Mulai dari pakaiannya, semua hukum-hukumnya dia nyaman dengan itu. Dan ketika dia tamat, dia keluar dari gerbang pondok ini, maka dia siap menjadi ibu pendidik yang cakap, aktif, bertanggung jawab. Tidak hanya untuk keluarganya, tapi dia berpikir apa karya, apa manfaat yang dia harus punya untuk agama dan bangsanya. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.